Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min qurbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan sudah masuk hari yang ke-9. Mudah-mudahan hari pertama ini 10 hari pertama rahmat. Mudah-mudahan dapat kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya dapat rahmat? Ibarat sekolah 10 hari pertama tingkat SD. Dia masih lulus, kita beri rahmat Allah karena ampunan rahmat Allah, bebas neraka rahmat Allah, masuk di surga rahmat Allah, kita datang ke masjid rahmat Allah, kita bisa berpuasa karena rahmat Allah. Kuda tidak injak kakinya, ngangkat kakinya karena rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasubul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasubul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min nikmatin wa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan kita dipilih Allah. Makanya kita mesti bersyukur. Kita jauh dari perbuatan dosa dan maksiat dan ditolong Allah yang menjauhkan kita. Yang bersyukur, bernikmat, dapat nikmat, makan enak, tidur enak, sholat enak, dengan tetangga rukun, dengan teman saling mencintai. Rahmat Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Kalau tidak ada pertolongan, tidak akan
Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak akan pernah terjadi. Oleh karenanya, Ramadan ini kita jadikan bulan Syahrul Mubarak. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas, menjelang Ramadan, sahabat berkumpul di Rasulullah. Wahai manusia, katanya para sahabat, tapi maksudnya seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Qad adzallakum syahrun azim, syahrul mubarak. Sungguh telah datang di hadapan kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya ada tambahan-tambahan nilai, ada tambahan-tambahan kebaikan. Itu amal Allah. Ada fadilah-fadilah yang mesti kita ketahui sehingga muncul setelah kita untuk melaksanakan. Jadi kalau kita ingin mengerjakan apapun, biasakan kita baca. Kalau aku sholat berarti hanya apa? Baca surat motivasi. Kalau aku puasa berarti hanya apa? Baca motivasi. Kalau kita mau berinfak berarti hanya apa? Baca fadilah. Sehingga termotivasi untuk meningkatkan, memupuk rasa cinta kepada Allah. Sehingga termotivasi untuk mengikuti aturan Allah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Karena segala ibadah itu akan menjadi baik pertama ketika ibadah itu dicintai. Ketika dicintai, man habba syai'an wa mahbub. Ketika ada rasa cinta, kita senang untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk berbakti. Bahkan man habba syai'an, kalau itu, kalau sudah dicintai, sering disebut. Cinta Allah, suka mengenal Allah. Cinta Rasulullah, sering baca soal karena rasa cinta. Jadi al-ibadatu alamatul hubb, alamatul mahabbah. Ibadah itu tanda adanya rasa cinta. Kita datang masjid karena cinta Allah, kita zikir karena cinta Allah. Sehingga Allah katakan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, wahai umatku, katakan seperti itu, kata Allah. Fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini Rasulullah. Kalau cinta Allah, ikuti tuntunan Rasulullah. Bagaimana mengikuti? Pelajari, dipahami, diamalkan. Karena belajarnya ibadah, memahami ibadah, mengamalkan ibadah karena adanya rasa cinta. Bagaimana supaya tadi belajar? Baca fadilahnya orang mencari ilmu. Bahwa ilmu mempunyai peran yang luar biasa di dalam ibadah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatul la tuqbalu. Orang beramal
tanpa ilmu, ngawur, ngelantur. Begitu pentingnya ilmu, sehingga orang mencari ilmu, mendatangi majlis, pahalanya di atas segala macam ibadah. Menghadiri majlis ilmu seperti ini lebih besar pahalanya dari sholat subuh dan rakaat sebelum subuh. Begitu besarnya mencari ilmu dalam rangka taqarrub ila Allah, ibadah kepada Allah. Begitu amal ibadah kita laksanakan dengan landasan iman, ikhlas, didasari ilmu, maka cinta Allah datang. Penghuni langit akan mencintai kita, sehingga dalam suatu riwayat, Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah kalau sudah mencintai hambanya, dia memanggil Jibril. Jibril katakan, Inna Allah yuhibbu fulan. Allah mencintai fulan. Kata Allah, fahibbu, cintai dia. Hanya Allah mencintai si fulan, hamba Allah, malaikat Jibril pun mencintai. Faqala, Jibril berkata kepada penghuni langit, Allah memberitakan bahwa Allah telah mencintai hambanya si fulan karena rajin belajar agama, datang ke majlis taklim, datang ke masjid. Wahai para malaikat kita dan dia, semua penghuni langit akan mencintai si fulan karena cintanya kepada Allah, mencintai ajaran Allah, mencintai Rasulullah. Fadul manahul qabul berarti lalu si hamba itu diterima di muka bumi, semuanya akan menyenangi kecuali yang tergoda oleh iblis, kecuali yang tergoda oleh iblis. Sebab iblis ini luar biasa, yang ditakuti hanya orang yang ikhlas karena Allah. Makanya di dalam Ramadan kata Rasulullah, ikhlas lalu menjadi sangat penting. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam riwayat lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan, yang ada hanya bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Man qama Ramadan, siapa yang lain bulan Ramadan, ada hanya di bulan Ramadan, tarawih. Terserah mau 2 rakaat, mau 8 rakaat, mau 10 rakaat, mau 23 rakaat tarawih. Dasarnya imanan wa ihtisaban, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Saya ibadahnya betul-betul karena cinta, mencari ridha Allah. Wufir lahu ma taqaddama min dhanbi, dosanya yang lalu dihapuskan oleh Allah. Dosanya yang lalu dihapuskan oleh Allah. Tapi landasannya iman dan ikhlas hanya mencari karunia Allah. Nah ini kita 10 hari itu kita masuk maghfirah, ampunan Allah. Kita cari, itu sebabnya dikatakan syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, ada nilai-nilai tambah. 10 hari yang pertama dari rahmat, 10 hari dari maghfirah,
ampunan Allah. Bagaimana caranya mendapatkan ampunan Allah? Ikuti Allah, cintai Allah, cintai Rasulullah, ibadah ikhlas karena Allah. Fattabi'uni. Jadi kalau kalian cinta Allah, kata Rasulullah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Jadi kalau kita cinta Allah, Allah akan mencintai kita. Biasanya orang yang jatuh cinta, dia akan berjuang mati-matian, berapapun biayanya, berapapun seperti apapun lelahnya. Cinta naik gunung tinggi, tetap dia berjuang. Pemimpin cinta kepada rakyatnya, berjuang mati-matian supaya rakyat senang, supaya rakyat senang. Sahabat cinta kepada sahabatnya, berbeda habis-habisan. Yang penting tidak melanggar aturan Allah. Indah hidup ini. Ketika cinta sudah tertanam, indah. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Kalau ada rasa cinta, tidak ada kebencian, tidak ada yang merasa dizalimi. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau cinta Allah, Allah akan cinta kita. Dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Wallahu rahim, rahmatnya belum diturunkan. Rahmat turun, ampunan dapat. Masuk 23 itu minanna 10 hari yang ketiga terbebas dari neraka. Artinya surga ada di hadapan kita. Yang Allah nyatakan Ad-da'tu li'ibadi sholihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang menciptakan rahmat kasih sayang. Mana yang nilai pahala yang sangat tinggi dalam surga yang tidak pernah ada mata yang melihat, wala udhun sengat, tidak terdengar telinga kita di dunia ini, wala ala berbesar, tidak pernah terlintas seperti apa nikmatnya surga itu yang disediakan oleh Allah untuk hambanya yang bertakwa. Nah, surga ini akan kita raih karena adanya rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang 100% di dunia ini hanya diturunkan satu. Dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat yang begitu banyak kenikmatan, itu hanya satu rahmat Allah. Berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini satu dari 199% nanti Allah akan berikan kepada hambanya yang bertakwa, kepada hamba yang cinta Allah, yang sedang mencari barokah, tambahan nilai. Artinya apa? Ada perjuangan. Perjuangan adalah mujahadah, perjuangan rohani. Ada jihad, perjuangan fisik. Kita nyapu, gol dibersihkan, komplek diusahakan tidak banjir, itu jihad. Warga bersama RW, itu jihad.
Jadi tidak cukup hanya doa. Mesti ada mujahadah, perjuangan rohani, ada jihad, perjuangan fisik, ada jihad, perjuangan intelektual, pakai ilmu. Ada mujahadah, ada jihad, ada ijtihad, perjuangan rohani, perjuangan fisik jasmania, dan ada perjuangan ijtihad intelektual, ilmu, gali ilmu. Insyaallah amal ibadahnya diterima oleh Allah dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya bulan Ramadan ini oleh Rasul disebut syahrul puasa, bulan adanya kepedulian. Bukan diam saja, bukan nyanyi saja, bukan terawih saja. Ada kepedulian terhadap lingkungan, ada kepedulian tentang waktu apa, kegiatan-kegiatan sosial, iuran paket yang tidak bayar dilunasi. Ada kepedulian. Yang kaya sedekah lebih banyak daripada yang miskin. Jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang kaya orang miskin. Jadi buat miskin bukan bermakna. Makanya kata Rasulullah, man faqqara shaiman, siapa yang ngasih makan takjil orang yang berbuka puasa, karena Allah maghfirun, dosanya diampuni Allah, dibebaskan dari api neraka, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, dan dia puasa pun tidak dikurangi pahala sedikit pun. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, la yahduluna najma fi shahih, kami tidak semuanya kaya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Yu'ti sawab, pahala ini mendapatkan ampunan, bebas dari neraka, mendapatkan pahala yang berpuasa, tidak mesti kaya. Kamu sedekah walau berapa dengan sebiji kurma kalian itu dapat, 1 gelas aqua pun dapat, surga manis seteguk air pun dapat. Artinya apa? Peluang ini jangan sampai dilewatkan. Sedekah, adanya kepedulian terhadap lingkungan, terhadap waktu apa, walaupun sedikit, alhamdulillah kalau disuruh berikan yang lebih banyak. Karena itu pun karunia Allah. Apa yang kita dapatkan bukan seluruh milik kita, ada sebagian milik orang lain yang mesti dikeluarkan. Alhamdulillah kalau kita bisa kasih pancingnya, tidak hanya sekedar kasih duitnya, memberikan lapangan kerja luar biasa. Asal bisa makan saja sudah luar biasa. Alhamdulillah ada lebihnya. Itu namanya syahrul puasa. Kita tidak cukup hanya pahala-pahala untuk saya, tanpa adanya kepedulian terhadap lingkungan dan orang lain. Dan ibadah yang luar biasa. Kalau kita saat ini untuk saya, ngaji untuk saya, tapi di dalam Islam ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan dua-duanya kita jalankan dalam masyarakat kita, mendapat cinta Allah, mendapat ridha Allah, mendapat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
ربك رب العزة عما يصفون وسلام